Bapak Ibu, jamaah online Asyifa, rahimakumullah. Pagi ini serial akidah, obat penyakit jiwa. Di antaranya setelah kita simak beberapa episode yang lalu, kini kita mengambil tema sibuk memahami Al-Quran adalah di antara sekian obat untuk agar kita tidak gampang gelisah, agar tidak gampang stres, agar kita tidak gampang resah. Apakah jaminan Ustadz? Dijamin. Siapa-siapa yang sibuk dengan Al-Quran, maka Allah akan menjamin kehidupannya. Loh itu Ustadz, ada yang ngerti tentang Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, termasuk saya juga ngerti, tapi masih aja resah. Nah, mari kita bahas mengapa demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu penting kiranya kita untuk mengetahui bahwa penyakit yang ada pada diri kita itu kalau tidak sakit badan, ya sakit rohaninya. Betapa luar biasa reaksi orang kebanyakan. Ketika sakit di badannya, di jasmaninya, serta-merta dia mengejar-ngejar rumah sakit untuk hadir di sana. Lapor, saya pusing. Lapor, perut saya mual-mual terus. Lapor, ini itu. Nah, serta-merta segera sekali. Nah, apakah itu terjadi jika kita sakit jiwa, gelisah, resah? Apakah itu terjadi juga melaporkan begitu? Melaporkan kepada Allah, ya Allah kenapa saya gelisah? Apa begitu? Nah, ini bertolak belakang. Bertolak belakang. Ya, kita ngaku saja bahwa kita ini takut mati. Ya, kita ini takut meninggal dunia. Ya, perkaranya apa? Sakit. Pusing, perut sakit, dan lain sebagainya. Ini ada badan, ini ada meriang-meriang begini. Serta-merta mencari obat. Yang ada di meja itu dicari-cari obat. Kepilih obat ini. Minum obat itu. Ya. Jadi gelisahnya seseorang ketika sakit fisiknya. Loh, kenapa ketika sakit psikisnya, ketika sakit rohaninya tidak serta-merta mencari obat dengan segera begitu. Nah, apakah ada yang keliru pada diri kita? Padahal kita sudah tahu betul, ya. Jika rohani kita sakit, seluruh badan jadi sakit. Jika jasmani kita sakit, belum tentu rohani kita ini sakit. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau panjenengan berada di atau besok ya, saudara-saudara, atau mungkin sesekali ke rumah sakit, walaupun tidak ada yang dibesuk. Sebagai pelajaran saja untuk hati ini agar bersyukur. Di sana ada orang yang kepalanya itu dibuka untuk diambil tumornya. Agar lekas sembuh, diambil tumornya dan dibungkuskan lagi tengkoraknya itu ke kepalanya. Diperban putih, ditutup dan seterusnya. Tidak boleh banyak berpikir, bergerak dan lain sebagainya. Betapa terbatasnya aktivitas mereka. Di antara mereka ada yang sakit itu tidak jelas. Ya, sampai dokter bilang tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa, hanya butuh istirahat saja. Tetapi gelisah terus, tidur tidak bisa. Ada orang yang kena tumor tidak ganas ya, merusak telinganya sampai parah. Benjolan yang luar biasa merusak matanya dan seterusnya. Tidak ada ketenangan, kenyamanan. Lalu Ustadz dipanggil,
Ustadz, minta tolong dong untuk doa-doa bareng agar yang bersangkutan itu bisa nyaman menikmati sakitnya agar jadi pahala. Oke, berangkatlah ke rumah sakit. Betapa benar ya. Orang yang sakit itu begitu bermacam-macam sakitnya. Sampai di kemo, di terapi, dan seterusnya, dan seterusnya. Allahu Akbar walillahilham. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan mengurus segala keperluan kita. Allah akan mengurus hati kita yang sering gelisah. Allah akan menenangkan dengan caranya. Asal kita mau menerima segala apa yang terjadi dengan cara terus memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, sibuk dengan itu. Maka informasi berikutnya apa di sini? Obat sakit jiwa. Obat sakit jiwa. Dan topik di bawahnya, semua jawaban, semua obat ada di dalam Al-Quran. Topik ini, semua jawaban ada di dalam Al-Quran. Itu bukan saya ngarang, bukan. Salah seorang ilmuwan dari Amerika itu, tidak saya sebut namanya. Karena apa? Ketika ia memahami Al-Quran, membacanya sedikit. Dia bilang, baru sedikit saya membacanya. Tetapi jawaban itu sudah ada. Ilmuwan tentang kedokteran. Dia ahli di bidang bedah. Dia ahli di bidang itu. Lalu dia mengatakan bahwa ternyata Al-Quran sudah bahas ratusan tahun yang lalu sudah dibahas Al-Quran. Jadi sebenarnya ilmu yang sekarang ada, itu hal yang tidak baru. Semua sudah lama. Al-Quran 1444 abad tahun yang lalu, 1444 tahun yang lalu. Sudah membahasnya. Dan ilmuwan tersebut merasa malu. Bahwa apa-apa yang dicari-cari, penemuan-penemuan, dia bilang, aku menemukan ini, saya menemukan itu. Loh, Al-Quran 1444 tahun yang lalu sudah bahas. Bagaimana dia bisa bilang bahwa ini penemuan baru? Apanya yang baru? Al-Quran sudah bahas sejak dulu. Persoalannya, kita ini kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang sudah ada di depan mata kita untuk kita syukuri, dan mencari yang lain untuk mengalihkan perhatian. Allahu Akbar. Kenapa semua jawaban ada dalam Al-Quran? Yang pertama, petunjuk paling jelas. Al-Quran itu petunjuk yang paling jelas. Kenapa kok saya bilang petunjuk paling jelas? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup ini perlu petunjuk. Dan tidak perlu bikin aturan baru untuk langkah ke depan, untuk meniti jalan mana yang harus ditempuh. Tidak perlu bikin. Tidak ada. Sudah disiapkan. Agar petunjuk itu dipahami dan semua sama arahnya. Jalurnya jelas. Aturan-aturannya jelas. Jadi sudah tidak perlu gegeran persoalan. Aturan ini harus begini. Apalagi aturan-aturan tentang syariat. Karena Al-Quran sudah membawa kandungan petunjuk SOP hidup ini sudah jelas. Way of life. Semua ada di sana. Tidak perlu gegeran. Sedangkan agama yang lain masih gelisah, masih resah, masih bingung. Ini kok tidak cocok. Kemarin sudah kita putuskan. Sekarang ini tidak cocok lagi. Bikin lagi dan seterusnya bikin. Loh, ada apa demikian? Dan ngapunten, mohon maaf. Al-Quran adalah kitab yang
banyak untuk diungkap, untuk dibongkar isinya, untuk dipelajari sastranya, dipelajari ilmu-ilmunya. Paling banyak di dunia ini tidak ada selain Al-Quran. Yang paling banyak dibaca, paling banyak diminati untuk dibongkar isi kandungannya. Dan di sana ada petunjuk yang paling jelas. Petunjuk paling jelas. Nyaman. Enak. Mulai masalah privasi, pribadi. Umpamanya masalah pribadi. Ketika Allah mengatakan kata insan di dalam Al-Quran, itu selalu pribadi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Monggo boleh diterjemahkan Pak Qadar. Suratnya surat Al-Insyiqaq, ayatnya ayat 6. Surat Al-Insyiqaq, ayatnya ayat 6. Surat Al-Insyiqaq, ayatnya ayat 6. Surat Al-Insyiqaq, surat yang keberapa, Pak? Monggo. Surat Al-Insyiqaq adalah surat yang ke-84. Surat nomor 84, ayatnya ayat 6. Ya ayyuhal insan. Kata-kata yang ada di dalam Al-Quran kalau menyebut insan, itu berarti personal. Pribadi-pribadi. Ayo, monggo diterjemah. Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, ayat 6. Surat 84. Ya Allah. Gila Juga nih. ayatnya 25. Ini pun ketemu Pak nggih. Pun kula coret-coret nggih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya. Wahai manusia, kata-kata manusia di situ tidak nas, tapi insan. Insan itu berarti kita diajak bicara secara pribadi. Lah, bagaimana kita bisa tahu ketika Allah mengajak kita bicara pribadi panjenengan titeni? Kalau ada kata insan, itu berarti panjenengan diajak bicara bahasanya ya 4 mata gitulah maksudnya. Secara pribadi, wahai insan, wahai Mukhtar, engkau bersusah payah akan menemui Allah. Pasti engkau akan menemui. Umpamanya, Innal insana lafi khusr. Surat Al-Asr wal Asri ayat yang kedua. Sesungguhnya insan, manusia itu personal pribadi-pribadi. Lafi khusrin, di dalam kerugian. Lah itu berarti kita diajak secara pribadi. Adakah ada surat yang namanya Al-Insan? Al-Insan, nama lainnya surat itu adalah Ad-Dahr. Mengajak kita berbicara secara pribadi. Nah, ada yang mengajak bicaranya Allah itu dalam Al-Quran secara umum, ya universal, secara umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, mau muslim, kafir, ya. Munafik, zalim, gak jelas semua itu. Allah mengajak bicara seluruhnya, wahai manusia, ya ayuhan nas. Ada Allah panggil yang khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita untuk menelaahnya. Sibuk menelaah itu, petunjuk akan datang, ketenangan akan sampai di hati ini. Jadi petunjuk yang paling jelas. Kita enggak usah mikir lagi ya apa carane bersilaturahmi. Makin lama. Caranya ini itu. Jadi Al-Quran petunjuk paling jelas. Yang berikutnya, hidup semakin mudah. Kenapa kok semakin mudah?
Karena petunjuk Al-Quran itu sangat jelas. Maka hidup ini mudah. Bagaimana tidak mudah? Wong sudah ada aturannya yang baku, yang enak dan tidak berubah. Mulai dulu sampai sekarang ya begitu itu. Umpamanya ya masalah-masalah kemanusiaan, masalah-masalah privasi, masalah-masalah hablum minan nas. Contohnya di surat Luqman, ya, surat Luqman, ayatnya, ayat yang ke-18, surat Luqman, surat nomor 31. Ayatnya ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini diantara contoh dari sekian contoh yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana sih kita berkehidupan dengan tetangga, teman, ya, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jangan kita itu memalingkan diri. Kalau dipanggil, hadaplah wajahnya itu ke hadapan orang yang memanggil. Itu kesantunan, itu akhlak. Sampai diatur begitu kan. Diatur oleh Allah agar kita ini mampu melihat, menelaah bagaimana kita berkehidupan sosial. Kan wis enak itu ya Bapak Ibu. Kan sudah lengkap petunjuk itu. Tinggal menjalani saja. Yang berikutnya, di samping hidup semakin mudah dengan Al-Quran itu, Al-Quran memberitahu semua aturan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kan ada, ya, di dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hukmal jahiliyati yabghun man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surat Al-Maidah ayatnya ayat 50. Nah, ini sebuah contoh di dalam Al-Quran yang banyak yang seperti itu di ayat-ayat yang lain. Di antaranya ayat ini. Monggo ayat 50 dari surat Al-Maidah dibacakan Pak Kodar. Langsung Pak, langsung ya. Nggih. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki, yakni hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Siapa ayo yang lebih baik dari aturan yang sudah ditetapkan Allah? Siapa loh yang lebih baik dari hukum-hukum yang dibikin oleh Allah untuk kehidupan manusia? Apakah masih ketika Al-Quran datang, itu masih menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Entah itu hukum bermasyarakat, ya, bernegara, atau yang lain. Atau masihkah mereka itu tidak percaya bahwa hukum Allah yang terbaik. Bahkan kita sering ya mendengar jika tidak mau berhukum kepada Allah, kalau tidak zalim, fasik, ya kafir. Nah ini sudah ada aturannya dari Allah. Ketika zaman jahiliyah dulu bertengkar persoalan aturan-aturan. Loh, setelah Al-Quran datang, lalu mereka tetap saja tidak mau memakai hukum Allah. Tetap saja mereka memakai hukum jahiliyah yang mereka anggap itu sudah turun-temurun dipakai. Loh, bagaimana dia bisa membandingkan hukum yang Allah buat dengan hukum yang mereka buat? Karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mendukung adanya perubahan hukum untuk berhukum kepada Al-Quran, ya wajib. Kalau kita tidak mendukung, malah gembosi, maka sesungguhnya kita masuk kategori 3 tadi. Kalau tidak zalim, kafir, ya fasik.
untuk bisa digulkan menjadi sebuah hukum aturan di kehidupan, itu wajib. Tetapi untuk jadinya, untuk diakuinya, disetujuinya, nah itu urusan kedua, urusan ketiga, urusan berikutnya. Yang terpenting jangan sampai kalau ada hukum Allah ditegakkan itu terus menggerundel. Nggak cocok ini untuk Indonesia. Yang bermacam-macam agama. Apanya yang tidak cocok? Bukankah banyak contoh-contoh dari negeri-negeri yang aman selesai itu dengan memakai hukum yang mengamankan justru kepada orang-orang yang kafir, ya. Ketika hukum Islam itu ditegakkan, semua akan damai, nyaman. Persoalannya adalah tidak beraninya kaum muslimin membela agamanya atau membela hukum Allah. Ya jangan sampai kita minimal tidak membenci, minimal tidak komen dengan komen yang negatif tentang hukum Allah. Padahal itu aturan Allah yang paling baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, Al-Quran itu untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan. Mau orang mukmin, kafir, bisa mempelajarikan, boleh. Mau untuk orang miskin, orang kaya, orang pinter, orang bodoh, semuanya. Orang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, semua cocok. Nggak ada yang tidak cocok. Nggak ada yang sulit. Dipahaminya gampang. Kecuali ayat-ayat yang tidak boleh diungkap. Yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Ya memahami ayat muhkamat saja yang jelas saja itu nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai. Allahu Akbar walillahil hamd. Semakin hari semakin cinta Al-Quran, semakin tambah usia, semakin gemar untuk mempelajari Al-Quran. Ciri dari sekian ciri orang yang disiapkan oleh Allah menjadi husnul khotimah. Jadi kenapa ya tidak dulu-dulu waktu remaja SMP, waktu SMA, itu kan masih moncer-moncernya akal pikiran itu, ya kuat-kuatnya hafalan. Kenapa ya nggak dulu-dulu ya sehingga dapat hafalan banyak itu? Kenapa barunya dari sekarang? Loh, itu bersyukurlah kepada Allah. Masih digiring oleh Allah mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkali-kali. Karena memang apa ya? Ya walaupun saya itu bukan tugasnya. Banyak remaja yang ke kantor menceritakan, Pak Ustadz, saya itu ditinggal istri saya itu selingkuh. Ini kisah. Tak ceritani sebentar saja. Loh kok bisa gitu Mas selingkuh Mas? Apa sampean ini tidak perhatian? Ya katanya sih gitu, tapi saya ya biasa saja yang memperhatikan, ya sudah begini dan sebagainya. Alasan-alasan itu. Maka saya sampaikan, bagaimanapun Mas, sampean ini tidak bisa membimbing keluarga. Wong sampean itu jadi imamnya. Diakui atau tidak diakui, karena sudah sampai di kantor, sampai di tempat saya ini, sampean tetap tak marahi. Kenapa kok bisa istri itu jadi memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan sampean? Karena sampean tidak bisa jadi imam yang baik. Kok ada suami itu nggak bisa jadi imam yang baik, lah istrinya itu tetap gandol saja, itu bersyukurlah. Bersyukur. Berarti istrinya itu orang yang sabar, calon penghuni surga. Wis Mas ya bojone gak iso ngimami maca Qur'ane gak patek jelas ngono ya ditelateni. Loh, ada begitu tuh. Ada. Soalnya istrinya kok ya gak iso maca Qur'an pisan, padha dene. Aduh, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang akhirnya, gimana loh Mas? Iya Ustaz, istri saya minta cerai. Ya sudah. Berarti sampean tidak cocok sama dia.
Mungkin kalau sampean baik orangnya, maka Allah hindarkan dari keburukan dan akan diberi istri yang berikutnya itu yang lebih taat. Ya akhirnya saya tanya, berapa kali dalam sehari baca Al-Quran? Jarang membaca. Lah coba. Padahal Al-Quran adalah solusi, tempat mencari jawaban. Kenapa saya itu begini ya, istri saya begini ya. Padahal rumah tangga yang sudah punya anak 1, ada yang sudah punya malah sudah anak 3 gitu. Allahu Akbar walillahilhamd. Karena itu penting kiranya kita ini untuk membuat sebuah komunitas minimal dari keluarga kita. Cinta Al-Quran. Nah, boleh kalian itu pegang HP, tapi jam sekian sampai sekian ini stop HP-nya, ayo ngaji. Ayo diterjemahkan. Dan seterusnya demikian. Betapa sekarang ini godaan-godaan untuk menjauhkan kita dari Al-Quran itu semakin masif, semakin banyak, semakin terus-menerus. Menghibur sekali, HP itu menghibur sekali. Walaupun sebenarnya adalah ngerusak tangan, ngerusak mata, ngerusak otak, ya, ngerusak hati yang ada imannya itu. Sampai-sampai ada anak balita itu. Tangannya itu getar-getar seperti pegang HP, padahal dia tidak pegang HP. Ya, ketika dia di rumah sakit, bentang-bentang di rumah sakit karena ketagihan HP, itu tangannya itu bergerak-gerak ini kayak pegang HP gitu. Saking dia sudah kayak orang tremor orang tua padahal masih balita. Coba. Lah itu yang salah siapa? Kenapa sampai dia begitu? Allahu Akbar walillahilhamd. Sehingga serumah jadi stres. Nah, begitu stres ingat Al-Quran. Walaupun ya tidak ada kata terlambat. Tapi sebenarnya sudah terlambat, sudah akut. Diterapi di rumah sakit, diterapi oleh psikiater, diterapi oleh Allah. Maka di kelompok jamaah ini, jangan sampai ada. Ya. Di antara kita itu yang tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai ada. Dan senangi Al-Quran itu seperti menyenangi jiwa diri kita ini. Mencintainya itu benar-benar cinta. Jadi tidak cinta setengah hati. Kalau butuh resah gelisah buka. Kalau gelisah buka. Enggak bisa begitu. Maka aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat, aku dekat. Kalimat itu rasanya sebuah syair, tapi itu penting untuk kita pahami. Jika kita menjauhi Al-Quran di saat senang, maka Al-Quran akan mendekat kita di saat susah. Jika Allah kita sebut namanya di saat senang, maka saat gelisah Allah hadir dengan para malaikatnya untuk menghibur kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya ini terlalu semangat apa biasa ya? Maksudnya semangat ini biasa saya bilang. Kalau nggak semangat di sana itu khawatirnya ngantuk gitu kan. Pagi ini tadi malam barangkali ada acara gitu atau masih di luar kota ini ya. Tadi malam itu ngiring sama putunya, cucunya, anaknya. Terus pagi ini masih ngantuk-ngantuk sambil sesekali dengarkan online Asyifa gini ya. Biar tak banter nih itu cetar membahana begini kayak Ustaz Farid, kayak Ustaz Zulkarnain gitu ya. Reng gitu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iya, biar tidak ngantuk. Berikutnya, Al-Quran adalah falsafah kehidupan. Mulai dari hurufnya, kata-kata yang tersusun menjadi kalimat. Semua itu mengandung mukjizat. Coba gini saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, penting ini. Mungkin pernah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Persoalan tajwid.
nggak begitu jelas ya, tetapi mudah-mudahan jelas. Ini mudah-mudahan jelas nggih Putih nggih Pak Hedi nggih. Suara saya ini ya. Putus-putus gitu. Sudah dengar lagi insya Allah. Baik. Al-Quran itu falsafah kehidupan. Mulai huruf-hurufnya, kata-katanya, dan kalimat-kalimatnya. Begini, saya contohkan sebuah contoh yang penting. Yang mungkin panjenengan belum pernah mendengar, ya, kecuali ngaji di Asyifa Online. Oh, iya ini benar. Saya ndak nambah-nambahi, ngurang-ngurangi. Jadi begini. Panjenengan kalau belajar tajwid itu kan selalu ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan ini maka bacaannya ini kan gitu. Nun sukun dan tanwin ketemu ini bacaannya ini. Ada nun sukun dan tanwin yang selalu terkait walaupun tidak selalu bersamaan. Tidak bersamaan, ya tidak mungkin bersama. Nun sukun dan tanwin itu terpisah, tidak mungkin bersama. Ada nun sukun juga di situ, juga ada tanwinnya sekaligus, tidak ada. Jadi harus memilih nun sukun apa tanwin yang ada di situ. Nah, seakan-akan kehidupan ini harus memilih. Kadang-kadang kita itu harus memilih sesuatu yang sama-sama penting, tetapi harus memilih. Sama-sama penting, tetapi harus memilih. Harus tegas, harus jelas. Makanya kalau kita memilih sudah jelas harus nun sukun, sudah dipilih nun sukun ketemu hamzah, maka ada bacaan izhar di sana. Kalau ketemu hamzah, ha kha ain ghain ha, izhar harus jelas. Kalau ada perkara yang memang harus dipilih, yang itu sebuah pilihan yang sebenarnya sama-sama penting, tapi tidak boleh dipilih dua-duanya, tidak mungkin. Ditinggal dua-duanya yang nggak mungkin. Harus milih salah satu. Di kehidupan itu loh. Kan ada begitu itu. Harus jelas. Izhar. Nah, ada yang ikhfa. Yang remeng-remeng. Tidak memilih sana, tidak memilih sini. Ya, satu melu aja. Loh kan begitu. Terserah wes. Ibu makan apa? Terserah wes. Bapak apa? Ini. Ya udah ikut. Yang begitu itu jauh lebih banyak. Makanya disebut ikhfa. Kenapa lebih banyak? Huruf ikhfa jauh lebih banyak. Ini nyambung ya. Huruf ikhfa itu ada 15. Tajwid yang paling banyak itu ikhfa. Hurufnya 15 paling banyak. Separuh dari huruf hijaiyah. Dan di kehidupan ini yang remeng-remeng ikhfa itu ya banyak memang. Suruh milih ini enggak, milih itu enggak milih dua-duanya. Enggak jelas itu loh, orang yang enggak jelas itu loh. Bawahnya. Kamu Islam, bisa baca Al-Quran. Ya lumayan lah, sedikit-sedikit. Kan ngawur itu. Baca Al-Quran kok sedikit-sedikit. Lah Islamnya di mana, imannya di mana? Lah karena itu ada jelas. Kan hidup itu kan begitu. Sudah terurai di penjelasan ilmu tajwidnya Al-Quran itu belum mengungkap dalamannya Al-Quran. Itu sudah jelas begitu. Apa sempat kita berpikir, izhar itu apa, kenapa kok begini? Sempat enggak? Atau pernah enggak mendengar ini? Kalau tidak mendengar di Asyifa ini. Enggak dapat. Loh ini loh. Hanya perkara teori saja, itu adalah bisa dibaca bahwa itu memiliki falsafah kehidupan yang luar biasa. Ada enggak yang bolak-balik? Yang namanya iklab itu. Panjenengan pernah enggak belajar tajwid terdengar? Iklab. Apa itu? Bolak-balik. Iklab itu loh. Artinya apa? Lah bolak-balik. Hurufnya apa? Cuman satu. Karena itu di dalam diri kita itu yang bolak-balik itu ya satu. Hati. Enggak pernah tetap bolak-balik. Enggak jelas. Kadang resah, kadang seneng. Kadang gelisah, kadang tetap, kadang ngambang, nggak jelas itu. Karena itu hurufnya cuma satu. Karena hati pun juga satu. Dan hati penentu. Gelisahnya hati, gelisahnya seluruh badan. Nggak jelas. Begini itu terus mau berhenti tidak belajar. Ya itu ketinggalan. Aku kok nggak tahu gitu itu ya. Ya nggak tahu karena merasa zona nyamannya itu sudah
enak di zona nyamannya, wis enak gini, menikmati pensiun, ya jalan-jalan ke sana, gini, lupa ngaji. Naudzubillah min dzalik. Tahu-tahu sudah pulang, malaikat Israel datang. Bu, Pak, ayo pulang. Pulang kemana? Loh, ternyata nggak tahu alamat pulang. Lah mestinya kan, lah ya monggo. Pun siapa? Siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo pulang. Ayo, monggo, senang saja. Lah bagi yang tidak punya alamat di sana, pulang kemana? Mesti begitu. Kalau panjenengan di dunia ini, kalau ke Jakarta, ayo pulang. Ayo panjenengan bayangkan mana? Pasti rumah. Rumah tempat tinggal. Ayo pulang, enak kan? Ayo pulang, ayo. Lah, pada orang yang suka foya-foya, senang. Loh, jangan pulang dulu. Masih tambah lo 2 hari lagi, 3 hari lagi. Lah, sudah booking hotelnya sudah selesai kok. Booking dunianya itu sudah selesai kok. Ayo pulang. Rumahnya sudah di sana bertingkat-tingkat. Dia tuh sudah di slide sebelum wafat itu ada di hadapan slide-nya itu. Ya Allah, tempatku di sana. Oh, cepat-cepat pulang, minta segera saja. Tangan malah ditongeng. Ya Allah, saya cepat pulang saja. Di dunia ini gak pakai jelas akhir zaman ini. Nah, gitu. Lah yang tidak jelas, tidak punya alamat pulang sana. Resah. Ya, resah gelisah. Tambahi dulu. Waktuku sebentar. Ya, ditambahin sebentar. Sehari saja, 2 hari saja. Untuk sedekah wa akum minas sholihin, tak sedekah dulu. Terlambat Bu, Pak, terlambat. Terus bane iku dipek ahli waris saya wis budal mulai. Loh, jangan dulu. Wis budal mulai. Akhirnya gegeran karo malaikat Israel. Rada repot njupu ruhe iku. Kemergo apa? Gak jelas alamate. Bagi mereka-mereka yang tidak punya alamat. Alhamdulillah. Kita semuanya, panjenengan semuanya sudah punya alamat jelas. Mana itu? Illiyin. Ya, tempat catatan-catatan orang-orang baik. Ashabul yamin. Bahkan muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan itu. Udah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jika kita sudah memahaminya, dan tidaklah mungkin kita semua bisa memahami secara sempurna. Ya, paham segala-galanya. Karena tidak bisa paham segala-galanya, ya sudah, yang penting ngaji, yang penting ngaji. Iso gak iso, sing penting ngaji. Prinsip, apal gak apal, sing penting ngapal no. Ngapal no terus, masih gak apal-apal. Prinsip, penting itu. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak kelihatan ya apa ini namanya. Ini menjadi orang tua, menjadi anak, membuat keluarga, semuanya sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana orang tua menyapa anak dengan bahasa yang lembut. No, surat Luqman itu. Ya bunaya. Enak ya. Tidak. Ya ibni, ya waladi. Tidak. Kalimat-kalimatnya itu lah. Ya bunaya. Kata-kata bunaya itu kan artinya wahai anakku. Aslinya kan ya ibni, hai anak lakiku gitu ya. Tapi Al-Quran menyapanya dengan kata ya bunaya. Sapaan orang tua kepada anak, bahasa Arab terbaik itu ya bunaya. Disitulah orang tua merasa bahwa ketika Allah mengamanai kita, seorang putra, seorang putri, itu kita perlakukan dengan sepenuh jiwa, panggilan yang terbaik. Ya bunaya. Bahkan orang tua memanggil anak itu sudah diatur oleh Allah caranya. Anak memanggil orang tua itu juga diatur oleh Allah caranya. Apa panggilan anak kepada orang tua? Ya abati. Wahai ayahandaku. Kalimat itu loh ya abati. Tidak ya abi. Enggak begitu. Tapi ya abati. Panggilan terhalus dari Nabiullah Ismail kepada ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim. Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi sampai segitunya memanggil anaknya itu panggilan yang terbaik. Memanggil istrinya, bukankah Rasulullah sudah
membuat sebuah panggilan untuk istrinya yang terkasih. Aisyah radhiyallahu anha, ya Humaira, wahai yang berpipi merah. Lah sekarang ini pipi merahnya itu gak asli, diabang-abangi ini. Diabang-abangi dengan apa itu jenenge ya? Niku apa sih? Sido apa sido? Apa itu ya, Bu? Ibu-ibu itu yang tahu. Di merah-merahin biar dipanggil ya Humaira, pret. Loh, mengapa kok di merah-merahi? Agar seperti itu dia itu. Enggak. Jadi bukan begitu yang dimaksud. Memang perbedaan panggilan kita dengan pada masa Rasulullah yang berbeda. Ya kalau umpamanya kita memanggil ya walaupun kita sudah umur gitu kadang memanggil dengan nada-nada mungkin nada ya nadanya lembut umpamanya Bune, Eyang dengan nada yang lembut. Nah, ada yang dengan panggilan yang disenangi. Apa yang enggak tahu itu? Yang, ternyata itu yang ti, yang kung. Jadi yang itu bukan panggilan sayang ternyata, tetapi panggilan karena kita sudah yang ti dan yang kung. Itu yang penting dalam hal berkeluarga sudah diatur oleh Allah dengan sebaik-baik aturan bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi anak, bagaimana membuat sebuah komunitas keluarga yang baiti janati. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, begini nih loh. Penting kiranya untuk kita telaah sehingga pikiran kita sudah tidak membayangkan lagi ini gimana ya anak saya begini ini gimana ya. Stres. Loh, kenapa tidak kembali aja ke Al-Quran? Berpahala bagi pembacanya. Ini kita sudah banyak tahu. Terus yang berikutnya Al-Quran. Sains yang dibahas ilmuwan kini sudah dibahas ribuan tahun yang lalu oleh Al-Quran. Jadi nggak ada Al-Quran penemu itu yang saya menemukan ini, ini baru ini. Nah, itu semuanya sudah di Al-Quran. Jadi mau memviralkan itu malu-malu sendiri. Sebagaimana tadi awal saya ceritakan ilmuwan itu. Kenapa kok dia malu? Lah, ternyata sudah dibahas jawabannya di Quran. Sudah dibahas ribuan tahun yang lalu. Dan kita mengatakan, aku menemukan ini ilmu ini dan sebagainya. Mau pesawat terbang, mau besi, mau perak, mau emas, mau apa saja, mau alam semesta ini sudah diurai di dalam Al-Quran itu, sehingga tidak ada satupun di dunia ini ada kitab yang bahas secara sempurna mulai A sampai Z. Mulai yang terkecil sampai terbesar. Mulai masalah pribadi sampai universal, masalah umatan, keumatan, masalah keduniaan, mengatur dunia. Dan kita menunggu ahlul Quran untuk menjadi pemimpin dunia yang dijanjikan oleh Allah di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut? Rasulullah menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Ketika hati kita korosi, Bapak Ibu, itu artinya ada kegelisahan. Ketika iman kita korosi, Bapak Ibu, ada keterlambatan untuk zikir kepada Allah. Yang bisa mengembalikan dan menjaganya itu dua. Yaitu mengingat kematian dan menelaah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut tahun 1971. Halamannya halaman 3. Beliau mengatakan pertama, orang-orang yang resah gelisah itu ya, mereka diakui yang membaca Al-Quran itu. Yang menelaah Al-Quran itu mereka diakui sebagai keluarga Allah atau ahlullah. Dan orang-orang yang keistimewaannya terpilih.
Yang kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan bersama para malaikat ma'as safaratil kiramil bararah. Ini semuanya hadis. Dan yang patuh kepada Allah selalu berbuat kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari, Al-Qurtubi. Jadi Imam Bukhari, kitab itu ya disarahi. Nah, sarah itu bernama Fathul Bari. Yang dimaksud mahir di sini adalah orang-orang yang mahir di Al-Quran itu orang-orang yang cerdas. Maksudnya hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas yang bagus. Tidak perlu mengulang-ulang. Tidak bingung dengan bacaan. Bapak Ibu, apakah kita semuanya masih bingung dengan membaca Al-Quran? Masih tidak, dengungnya nampak, masih jelas-jelasnya tidak nampak, yang pendeknya masih kurang. Maka terus-menerus sampai tidak memiliki kesalahan saking seringnya membaca Al-Quran. Yang keempat, yang ketiga, Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang masuk ke sana akan mendapatkan jaminan keamanan. Ini penting. Ya, bagaimana bisa mengobati hati? Nah, ini perginya itu tidak ke rumah sakit, tidak. Obat hati itu perginya itu yang ngaji, menelaah perihal hal-hal yang berbau software untuk hati, ya, kelembutan. Kalau panjenengan kok suka membaca Al-Quran itu sudah benar, tinggal melanjutkan saja. Yang keempat, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas, padahal rumahnya itu kos sempit, tapi menjadi luas. Kenapa? Allah memperluas pikiran seseorang itu sehingga tempat yang sempit pun dia akan meluaskan hati dan pikiran. Tidak sesempit tempat yang ditempati. Bukankah Allah mampu demikian? Bisa kita ilustrasikan betapa sempitnya alam kubur itu. Hanya 1,70 meter panjangnya dan lebarnya mungkin 80 atau 1 meter. Itu sempit. Tetapi bagi orang yang ada di dalam kubur sana, luas. Kenapa? Amal kebaikan. Di dunia pun bisa begitu kita buat. Walaupun di rumah kita itu sempit dan banyak orang penghuni di sana. Tapi bisa luas. Karena semua penghuninya, sodrinya itu Rabbis rohli, sodri. Dadanya itu lapang. Dari mana kelapangan itu? Dari Al-Quran. Panjenengan insya Allah percaya hal seperti ini. Hanya kadang-kadang lupa. Iya ya. Oma wis cilik, sing nang omah iki akeh ya, banyak. Dan apa jaminan orang yang besar, rumahnya itu besar, terus ada kedamaian? Dia nggak jaminan jika tidak Al-Quran dilantunkan di rumah. Betapa orang yang rumahnya besar itu semakin besar, andaikan ditempati pengajian, andaikan sebulan seminggu sekali mungkin mendatangkan orang-orang di lingkungannya, ayo ngaji bareng, pulangnya diberi sesuatu, besok lagi, sebulan lagi didatangkan, ayo Bu, Pak ngaji bareng-bareng. Terus nanti oleh-oleh sesuatu untuk tetangganya, atau mungkin orang-orang yang jauh, teman-temannya sana reuni, ayo Pak reuni, diawali dengan ngaji, setelah itu bercengkrama, tanya kabar, terus dioleh-olehi, terus kenapa tidak? Dan bukankah rumah yang dihadiri oleh para tamu dan dibacakan Al-Quran, loh, menjadi luas rumah itu, menjadi luar biasa. Yang kelima, Bapak Ibu, rumah yang dibacakan Al-Quran menyinari penduduk-penduduk langit. Asal masih ada suara lantunan Al-Quran di bumi ini, maka tentu penduduk langit masih senang. Mengapa demikian? Karena eksisnya bumi tidak akan terjadi kiamat, karena masih dilanggengkannya Al-Quran untuk dibaca. Kalau sudah Al-Quran tidak dibaca, Allah sudah tidak disebut namanya, penduduk langit sudah menangis karena akan terjadi kiamat. Dan itu luar biasa. Luar biasa peristiwa yang itu luar biasa. Walaupun semuanya ada di tangan Allah pengetahuannya. Tetapi para malaikat gelisah jika penduduk bumi itu tidak melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Keenam, membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Ketujuh, dengan membaca Al-Quran orang yang menjadi baik, orang akan menjadi baik.
Dan kedelapan, membaca Al-Quran bisa jadi obat hati. Ini yang saya maksud. Obat penyakit jiwa. Mengerti artinya atau tidak ngerti artinya tetap menginspirasi diri. Ada masalah apa begitu Bapak, Ibu punya masalah apa? Loh, buka saja Al-Quran, cari jawaban Al-Quran. Loh, ayat yang mana? Sembarang. Bacalah, terus terjemahkan. Oh, maksudnya begini. Insya Allah dapat jawaban dari situ. Tidak perlu untuk mencari-cari ustad. Mau panjenengan semuanya itu ustad-ustadzah. Boleh ya apa ngaji suwe. Ya, Ustad Soeharto. Ustad Kodar. Ya, Ustadzah Dwi. Ustadzah Rin. Siapa Rini? Siapa itu? Ririn. Allah. Lho panjenengan jangan gak ngaku lah panjenengan itu ustadzah. Lho ya apa ngaji sudah sakmono Yamon sampai Yamin. Ya. Tadi murid terus. Biasanya ilmunya sampai gak ditanyai loh bisa jawab, apalagi ditanya. Nyamar Ustaz, nyamar. Allahu Akbar. Nyamar katanya Pak Andi nyamar. Iya loh, panjenengan aja nggak ngaku. Aslinya panjenengan kalau umpamanya diminta untuk tausiah ini ya, terus saya dengarkan. Lah enak tausiahnya, lebih enak dari saya. Iya, dalil-dalil ya wis iso. Amin, amin. Artinya apa? Kita ini jadi mengobati hati. Panjenengan membaca Al-Quran tahu artinya bifahmin au bi ghairi fahmin fahuwa ibadah. Dalam kitab apa ini Safahat fi Ulumil Qiraat itu disebut paham artinya atau tidak paham artinya tetap jadi obat. Yakin. Ketika kemarin ke rumah sakit di RSI itu ada anak usia 21 tahun habis operasi. Itu meronta-ronta setelah 2 minggu operasi, anaknya anak Bogor aslinya dioperasi di RSAL. Meronta-ronta, orang tuanya bapaknya itu tidak mampu untuk megangi tangannya karena dia itu merasa ada yang lewat-lewat gitu. Aduh, terus Ustadz ini disuruh Ustadz minta tolong Ustadz, gimana ini Ustadz? Sore-sore saya meluncur ke RSAL untuk dekat ya. Dekat situ terus saya yang ngaji setelah ngaji tali yang mengikat tangannya yang ada di tempat pembaringan itu dilepas. Saya Pak dilepas tangannya aja saya ngaji dan ngaji bareng sampai selesai sudah dilepas ya, enggak pakai ngamuk-ngamuk ya. Terus sudah selesai enak merangkul bapaknya. Ketika sudah merangkul bapaknya sudah saya tinggal pulang kembali ke Al-Falah karena ada acara lagi berikutnya. Jadi kenapa Al-Quran tidak diketahui artinya kok bisa jadi obat? Mujizat. Itu petunjuk Allah itu. Petunjuk Allah untuk seseorang agar dikeluarkan dari kegelapan. Maksudnya dikeluarkan dari kesedihan. Jadi nggak perlu sedih. Sudah Al-Quran jadi obat. Sudah Al-Quran jadi pendamping. Ketujuh, dengan membaca Al-Quran orang akan menjadi baik. Kedelapan ini, kesembilan membaca Al-Quran dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya maupun kedua orang tuanya. Bapak Ibu, panjenengan mungkin tidak menyadari bahwa belajar pagi membaca Al-Quran itu adalah sebuah prestasi dan menjadikan bacaan itu menyenangkan orang tua kita yang telah tiada, yang ada di sana. Ya, yang mungkin kita ini sudah menjadi orang tua dan sudah beranak cucu. Tetapi ketahuilah kita pernah mempunyai orang tua. Nah, ketika kita baca Al-Quran gitu ya, ayo Ustadz Qadar silakan untuk membaca Al-Quran surat ini ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, panjenengan kan tidak mewasilahkan kepada orang tua yang telah sedo. Loh, di sana itu sudah secara otomatis mendapatkan kebahagiaan. Ini hanya Al-Quran. Ya, yang bisa menjadikan syafaat ya, mendapatkan orang tua kita syafaat di alam kubur. Yang ke-10 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran tidak akan merasa ngeri saat terjadi kegentingan hari kiamat.
Yang ke-11, Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahlinya, orang yang biasa membacanya. Ke-12, orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat, derajatnya akan selalu naik di tempat-tempat yang teratas. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar serta menyebarkan bau minyak kasturi. Wallahu a'lamu bishawab.